Halo semuanya, perkenalkan nih saya Edmund, Teknik Komputer 2024. Jadi di video kali ini tuh gue bakal ngejelasin tentang TP yang dikasih di 07 ini. Yang di mana itu tentang STP Spending Tree Protocol sama Ether Channel. Langsung aja, jadi di pertama tuh ditanya apa itu redundancy. Jadi redundancy itu adalah pendekatan buat nambahin jalur atau device cadangan. Jadi nggak ada single point of failure. Jadi pada layer 2 switching biasanya dibuat beberapa ring paralel antar switch. Nah, benefitnya itu kalau satu link gagal, traffic bakal tetap jalan melalui link lain. Jadi kalau problemnya itu kalau muncul loop layer 2 yang bisa menyebabkan broadcast storm dan MSC flapping karena itu redundancy itu hampir selalu dipasangkan dengan STP atau spanning tree protocol agar topologi itu tetap loop free. Selanjutnya ada soal selanjutnya ada apa yang dimaksud dengan spanning tree protocol dan jelaskan jenis-jenis port roles dan STP. Nah, di sini tuh ada STP itu adalah protokol layer 2 buat ngecegah loop di topologi yang dipakai di redundancy. STP tuh memilih satu root bridge dan secara periodik tukar BPDU, di mana BPDU itu ada bridge protocol data unit untuk menentukan jalur terbaik, root path cost. Jadi port yang tidak dibutuhkan untuk jalur logis akan diblok sementara, sehingga hanya ada satu path yang aktif ke rootnya. Di sini ada port loose, ada root port, port pada non-root switch dengan cost paling kecil menuju root bridge. Ini jalur utama ke port. Terus ada designated port, di mana port yang milih untuk meneruskan traffic pada suatu segmen, biasanya forwarding. Terus ada alternate port, di mana itu cadangan menuju root, loop free backup, biasanya itu buat blocking atau discarding sampai dibutuhkan. Selanjutnya ada disable atau backup. Nah, ini port non-aktif secara admin atau redundant pada segmen yang sama, tidak ikut forwarding. Selanjutnya ada apa itu STP rules. Nah, STP rules itu ada root bridge dipilih berdasarkan bridge ID terendah yang merupakan gabungan priority dan MAC address. Terus ada root path cost. Jadi setiap switch itu pilih jalur berbiaya terendah ke root untuk menentukan root port. Jadi yang pilihnya yang paling kecil jalurnya. Terus ada designated port. Jadi pada setiap segmen itu dipilih satu port yang terbaik untuk meneruskan frame. Terus ada loop prevention, di mana port yang bukan bagian dari jalur terpilih akan berada pada state non-forwarding atau blocking atau discarding untuk cegah loop. Ini ada convergence. Jadi saat topologi change atau link down atau up, STP itu recalculates tree pada rapid PVST plus, prosesnya lebih cepat, jadi downtime itu bisa lebih kecil. Selanjutnya 4, BPU-DU guard. Jadi BPU-DU guard itu adalah fitur buat security pada akses atau export. Jadi ketika sebuah port yang seharusnya udah kehubung sama nhost menerima BPDU, jadi port tersebut akan di-erasable secara otomatis. Jadi tujuan utamanya BPDU ini adalah buat ngecegah device yang tidak diinginkan ikut dalam STP yang dapat mengubah topologi. Misalnya menjadi root bridge. Umumnya BPDU guard dipakai bersama dengan port fast agar akses nhost tetap cepat tapi juga tetap aman. Lanjutnya di sini ada Ether channel, terus disuruh jelasin juga skenario-nya. Oke. Jadi Ether channel itu link aggregation adalah teknik buat ngegabungin beberapa link fisik menjadi satu port channel logis untuk meningkatkan true output dan menyediakan redundancy. Jadi STP itu ngelihatnya sebagai satu link logis, tidak disarankan kalau parameternya itu nggak konsisten seperti speed, duplex, VLAN, atau jika lintas vendor tanpa protokol yang kompatibel, atau ketika traffic didominasi satu aliran besar sehingga hashingnya itu tidak efektif. Nah, sangat penting kalau kita membutuhkan aggregate itu bandwidth agar antar switch distribution dan core menginginkan failover cepat di leveling dan ingin mengurangi port blocking oleh STP. Nah, jadi nomor 6 ada jelaskan apa yang dimaksud PAGP dan LACP. Jadi PGAP itu kepanjangannya Port Aggregation Protocol. Itu kayak proprietary Cisco untuk membentukkan Ether channel. Kalau LACP itu Link Aggregation Control Protocol. Itu standar IEEE 802AD. Jadi lintas vendor itu. Jadi keduanya itu tujuan itu buat ngirim PDU untuk cek compatibility dan membentuk bundle. Kalau parameternya antar putus konsisten, jadi ada speed, duplex, trend native, atau VLAN DLL.
Biasanya mode umum yang dipakai ada disable auto, bundle kebentuk jika salah satu sisi disable dan sisi lain auto atau disable. Selanjutnya LCP, biasa ada aktif, pasif, biasanya bundle terbentuk jika minimal satu sisi aktif. Ada juga force on atau tanpa protokol. Ini cepat tapi sering mismatch, jadi harus pakainya hati-hati. Lanjut nomor 7, skenario konfigurasi Ether channel. Nah, jadi misalnya di sini ada switch 1 dan switch 2 kehubung lewat fase Ethernet 01, 02, dan 03. Ketika port itu digabung menjadi port channel 1 dengan LCP mode aktif agar terbentuk Ether channel. Terus port channel 1 lalu dijadikan terang untuk membawa banyak VLAN. Nah, pada switch 1 ke switch 2 ini konfigurasinya ada enable configure terminal, interface range FA 1 sampai 3, terus langsung di grouping, channel group 1 mode aktif, terus langsung exit, terus langsung pindah ke interface port channel 1, langsung switch port mode terang. Setelah itu exit. Nah, setelah konfigurasi di dua switch ini akan muncul antarmuka logis port channel 1 yang membundle 3 link fisik menjadi satu Ether channel, lalu mengecek status bundling anggota port dan protokolnya. Terus habis itu jalan di sini ada show Ether channel summary, itu komen buat lihat summary-nya di salah satu switch. Oke, terima kasih. Itu saja, sekian. Selamat malam.